welcome back to my YouTube channel. Semoga pada saat ini kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dengan saya, Patricia Lorinya Pasaribu dengan NPM A1G022013 dari kelas 1C, Prodi PGSD, mata kuliah pengelolaan pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, ada yang masih ingat gak video saya yang sebelumnya membahas tentang apa? Bagi yang belum tahu, silahkan dicek video saya yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang ke-6 tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa sih konsep manajemen pendidikan tinggi? Supaya kita lebih tahu dan lebih mengerti tentang konsep manajemen pendidikan tinggi, yuk kita simak dan bahas bersama. Nah, konsep dasar manajemen pendidikan tinggi dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga, manajemen perguruan tinggi. Keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Pembahasan yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang tahu nggak apa sih pengertian dari pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Yuk, simak video ini. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, tujuan pendidikan tinggi dibagi menjadi 2. Yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mudah bukan mempelajari tentang tujuan pendidikan tinggi dan pengertiannya? Yuk, kita bahas pembahasan yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas 2, yaitu yang pertama, menurut yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang DITI, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Pembahasan yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Apa sih arti dari manajemen perguruan tinggi? Pengertian manajemen perguruan tinggi menurut Biro Perencanaan Depdikduk dalam Suharsa Putra 2015 adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto 2006-42, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan atau activating, dan yang keempat pengawasan. Nah, pembahasan yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Apa sih makna dari perguruan tinggi? Yuk bahas bersama. Ada 5 dimensi makna perguruan tinggi, yaitu yang pertama dimensi keilmuan, kedua dimensi sosial, ketiga dimensi korporasi, yang keempat dimensi pendidikan, yang kelima dimensi etis. Nah, pembahasan yang kelima dan yang terakhir, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Apa sih? Apa-apa saja tantangan globalisasi? Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Tantangan globalisasi adalah tantangan dalam konteks globalisasi mengandung makna
mana bahwa globalisasi tersebut harus dihadapi dengan suatu strategi untuk tidak kalah bersaing dengan negara lain. Di perguruan tinggi, ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Nah, teman-teman, kalian sudah paham kan mengenai konsep manajemen tinggi? Bagi yang belum paham, boleh untuk mengulangi videonya sekali lagi. Baik teman-teman, sekian materi pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.